Itu kasar sekali. Tujuan dari orang yang mengatakan dasmu etik gitu ya. Jadi itu seolah-olah semacam mencemooh ya. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus lengkapnya. Saling sindir mewarnai dinamika politik di masa kampanye Pilpres 2024. Mulai dari ungkapan Prabowo soal etik hingga arah dukungan Presiden Jokowi. Sementara itu, ketiga cawapres menyatakan siap hadapi debat perdana 22 Desember mendatang. Cuplikan pidato Prabowo Subianto pada Rakornas tertutup Partai Gerindra tuai kontroversi. Pasalnya, frasa dasmu etik yang diucapkan Prabowo usai dicecar pertanyaan terkait pelanggaran etik berat pada putusan MK yang memuluskan jalan Gibran maju Pilpres dinilai tak etis diucapkan. Ungkapan Prabowo ini lalu direspons Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Masyarakat bisa menilai, makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun buru-buru mengklarifikasi ucapan dasmu etik. Menurut Dasko, Prabowo tak bermaksud menyindir salah satu capres. Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu. Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Namun pakar bahasa Indonesia Universitas Indonesia Rahayu Surtiati menilai frasa dasmu etik yang diucapkan Prabowo bertujuan mencemooh. Itu kasar sekali. Ya, gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari orang yang mengatakan dasmu etik gitu ya. Jadi itu seolah-olah kamu tuh nggak ngerti apa itu etik gitu. Jadi semacam mencemooh ya, mencemooh kepada kelompok yang lawan bicara yang terus-terusan pakai kata etik. Saling sindir pada debat perdana Pilpres 2024 pekan lalu memang memunculkan sejumlah polemik. Salah satunya, tudingan Prabowo Provinsi Jawa Tengah yang sempat dipimpin Ganjar selama 2 periode, krisis pupuk. Namun, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Jawa Tengah seolah menjawab polemik krisis pupuk yang diungkit Prabowo dalam debat perdana. Jokowi menyebut petani kini lebih mudah dapatkan pupuk. Tanya ke petani urusan pupuk saat ini nggak ada masalah. Nah, tapi kalau nanti nggak tahu, Januari semua nanam pupuknya, tapi Pak Minta tidak menyanggupi akan dibereskan semuanya. Yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa. Pernyataan ini kembali munculkan tanda tanya arah dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan menegaskan Jokowi ada di belakang Ganjar. Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar.
Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi ke NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Namun, putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep justru mempertanyakan posisi politik Ganjar teruskan program Jokowi. Nomor satu, untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Ganjar pun meresponnya dengan meminta Kaesang belajar jadi politisi. Ya, memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu. Sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai dukungan Presiden Jokowi sangat mempengaruhi elektabilitas Ganjar Pranowo. Karena tadi di tengah belum jelas posisinya, maka ya kadang menyerang gitu. Sekarang baikan lagi. Itu bagian daripada strategi untuk bisa menaikkan elektabilitas. Dan agar juga suara-suara pendukung Jokowi katakanlah masih tetap di PDIP atau di Ganjar Mahfud. Tetapi saat ini yang terjadi sangat clear, sangat jelas kalau Pak Jokowi secara pribadi ya, secara individu gitu, sebagai ayahnya Gibran ya pasti mendukung Prabowo Gibran. Usai debat perdana ketiga pasang Capres-Cawapres kembali melanjutkan kegiatan kampanye. Anies Baswedan berkampanye di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan menghadiri sejumlah agenda di Jakarta. Sementara cawapresnya, Muhaimin Iskandar menyempatkan bertemu relawan Anies Muhaimin di Arab Saudi saat menjalankan ibadah umroh. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun berkampanye di dua tempat berbeda. Prabowo ke Jawa Timur, sementara Gibran berkunjung ke proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga lakukan kampanye terpisah. Ganjar berkampanye di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Mahfud jalani agenda di Sumatera Barat. Sementara itu, menghadapi debat kedua 22 Desember mendatang, ketiga cawapres nyatakan siap berlaga. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Persiapannya Bang Gibran apa gitu? Pendalaman materi dan lain-lain. Pendalaman materi. Udah. Materi apa tuh? Persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi nggak bisa dijawab di luar kan kita belum tahu apa pertanyaannya, ya kan? Tapi pertanyaan itu kan diundi laptop, lalu muncul pertanyaan apa? Nanti kalau kita menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah. Ya, kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti siap datang. Debat perdana cawapres akan mengusung tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Akankah tercipta adu gagasan menarik atau malah saling sindir lagi? Layak untuk dinanti.